Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk pertemuan ke-12. Kita akan membahas peluang part 2. Apa aja sih yang dibahas pada pertemuan ini? Mari kita bahas saja langsung. Oke. Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dapat diulang dengan keadaan yang sama untuk memperoleh hasil tertentu. Gitu. Biasanya dalam soal-soal peluang itu biasanya itu yang dilakukan itu sebuah percobaan gitu. Nah, dalam percobaan itu ada yang namanya kejadian. Kalau kejadian sederhana itu kejadian yang beranggotakan tepat satu dari ruang sampel. Jadi kalau misalkan kejadiannya cuma satu, itu namanya kejadian sederhana. Tapi kalau misalkan kejadiannya lebih dari satu, ya namanya kejadian gitu. Dan kejadian itu merupakan bagian dari ruang sampel. Ruang sampel itu adalah semua titik sampel atau himpunan semua hasil yang mungkin dari satu percobaan. Dilambangkan dengan notasi S. Titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel gitu. Nah, setiap kali melakukan percobaan akan diperoleh hasil kejadian. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Banyaknya anggota ruang sampel itu biasanya dilambangkan dengan N dalam kurung S. Kalau banyaknya kejadian, N dalam kurung tergantung dia melambangkan kejadiannya dengan huruf apa. Misalkan kalau huruf A berarti N dalam kurung A dan seterusnya. Nah, jadi bedanya antara kejadian dan ruang sampel itu adalah kalau kejadian itu adalah topik yang sedang dibicarakan itu apa. Kalau ruang sampel itu adalah semua hal yang mungkin dari si topik itu yang bisa dibicarakan. Jadi artinya kejadian itu adalah bagian dari si ruang sampel tadi. Seperti itu. Contoh, misalkan pada pelemparan sebuah dadu kejadian munculnya angka genap itu adalah 246. Nah, berarti jumlahnya ada 3. Jadi yang 246 ini namanya kejadian. Kalau semua angka dadu dari sebuah angka dadu kan ruang sampel itu 1 sampai 6. Ini namanya ruang sampel. Nah, 246 itu adalah anggota dari S, himpunan bagian dari S gitu. Jadi kejadian itu adalah hal yang sedang dibicarakan, yaitu berupa angka genap. Kalau ruang sampel itu adalah semua hal yang mungkin muncul ketika dilakukan pelemparan dadu itu. Kemudian ini mengulang kembali untuk yang dadu. Satu dadu itu ruang sampelnya adalah 6. Kalau 2 dadu berarti 6 pangkat 2. Kalau 3 dadu berarti 6 pangkat 3 dan seterusnya. Kalau koin kan ada gambar sama angka. Kalau itu berarti 2. 1 kalau 2 ya 4. Kalau 3 8 dan seterusnya. Kalau misalkan gabungan berarti tinggal dikali saja. Misalkan 1 dadu 1 koin berarti 6 kali 2. Kalau 1 dadu 2 koin 6 kali 4. 2 dadu 1 koin 36 kali 2 dan seterusnya. Kemudian untuk kartu bridge itu kayak kartu remi, terdiri dari 52 kartu. Dari 52 kartu itu ada 2 warna, merah dan hitam. Dari warna merah dan hitam itu memiliki 2 gambar. Ada yang untuk yang merah itu gambarnya hati sama diamond atau layang-layang. Untuk yang gambar yang warna hitam itu gambarnya pohon sama hati kebalik ya, tapi ada kayak daun, satu daun tapi gambar hati. Nah, untuk setiap gambar tadi memiliki 13 kartu, yaitu angka 1 sampai 10, kemudian Jack, Queen, King gitu. Jadi totalnya 52. Peluang suatu kejadian. Jika ada suatu kejadian yang terjadi pada suatu percobaan dengan ruang sampel S, di mana setiap titik sampel mempunyai kemungkinan sama untuk muncul, maka peluang kejadiannya adalah banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel gitu. Jadi misalkan tadi pelemparan dadu muncul angka genap 3, kemudian ruang sampelnya 6, berarti 3 per 6 gitu. Jadi banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Ini kalau kejadiannya dikasih lambang A. Nanti kalau misalkan P dalam kurung B berarti kejadian B dan seterusnya. Kemudian untuk kisaran nilai peluang itu dari 0 sampai 1. Jadi kalau misalkan kalian sudah melakukan perhitungan dan ternyata nilai peluang lebih dari 1, sudah dipastikan perhitungan kalian salah. Karena nilai peluang itu dipastikan nilainya 0 sampai 1. Kalau 0 itu dipastikan tidak mungkin terjadi. Hal yang sedang dibicarakan itu pasti tidak mungkin terjadi.
Kalau yang sama dengan 1 itu pasti terjadi gitu. Jadi kalau 0 itu tidak mungkin, kalau 1 itu pasti terjadi. Kalau antara 0 sampai 1 namanya masih ada kemungkinan gitu. Kemudian yang namanya frekuensi harapan. Yaitu adalah frekuensi yang diharapkan terjadi kejadian tersebut selama N percobaan. Frekuensi harapan dari sumbernya merupakan banyaknya kejadian dikalikan dengan peluang kejadian itu. Jadi prinsipnya ini, kalau misalkan tadi kan kita kalau pelemparan sebuah dadu kan 1 kali lemparan, nah itu berarti kan N-nya 1. Nah kalau frekuensi harapan itu dia berulang, bisa dilakukan pengulangan percobaan, bisa 1 kali, 2 kali, 1000, 2000 dan seterusnya. Nah untuk menghitung berapa besar sih frekuensi harapan itu, tinggal dikali saja si pengulangan tadi dikali dengan peluang kejadiannya, seperti itu. Jadi hasil kali antara banyaknya percobaan, berapa kali dia melakukan percobaan dikali dengan peluang kejadiannya. Kemudian ada komplement dari suatu kejadian. Kejadian misalkan A dikasih itu adalah kejadian pada sebuah ruang sampel dan A pangkat C atau A komplement itu adalah kejadian bukan A. Artinya yang bukan sedang dibicarakan tapi masih di dalam ruang sampel itu. Maka hubungan antara peluangnya adalah totalnya harus sama dengan 1. Total peluang kejadian A ditambah total bukan A itu sama dengan 1. Contoh. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu prima, peluang munculnya mata dadu bukan prima. Gitu. Kalau sebuah dadu yang prima itu kan angkanya 2, 3, dan 5. Berarti jumlahnya ada 3. Ruang sampelnya 6. Maka peluang mata dadu prima itu adalah banyaknya angka prima dibagi total ruang sampel 3 per 6 sama dengan setengah. Kemudian yang B, peluang munculnya mata dadu bukan prima. Bukan prima itu artinya yang selain prima tadi. Kita bisa pakai rumus komplement tadi. Peluang kejadian prima ditambah bukan prima sama dengan 1. Artinya yang bukan prima itu sama dengan 1 dikurangin yang prima. Gitu. 1 kurangin sama dengan setengah. Gitu. Kemudian contoh selanjutnya, pada pelemparan dadu dan sebuah uang tentukan peluang munculnya dadu prima dan gambar. Ini sebuah dadu dan sebuah uang, berarti ruang sampelnya ada 12. Misalkan kita buat tabel untuk ruang sampelnya, ini ada 12 titik sampel ya, 1A, 2A, 3A dan seterusnya, 1G dan seterusnya. Nah berarti kan yang diinginkan adalah prima dan gambar. Prima tapi gambar, berarti 2G, 3G dan 5G. Ada 3 kejadian, maka peluangnya adalah 3 dari 12. Selanjutnya dilakukan pelemparan sebuah dadu sebanyak 900 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil itu kan 1, 3, 5. Berarti ada 3 kejadiannya. Sampelnya 6, setengah. Kemudian banyaknya pengulangan 900. Maka frekuensi harapannya adalah 900 dikali setengah. 450. Selanjutnya ada contoh selanjutnya ini. Dalam sebuah kotak terdiri dari 7 kelereng dan 3 kelereng biru. Akan dilakukan pengambilan 3 buah kelereng bersamaan. Tentukan peluang munculnya ketiga kelereng tersebut berwarna merah, ketiga kelereng tersebut berwarna biru. Oke, yang merah. Berarti kita tentukan dulu ruang sampelnya ya. Ruang sampelnya itu adalah ambil 3 dari totalnya 10. Berarti kenapa kombinasi? Karena tidak memperhatikan urutan. Itu berarti kombinasi 3 dari 10 didapat 120. Kemudian kejadian ketiga kelereng berwarna merah, artinya kita mengambil 3 kelereng dari 7. Kombinasi 3 dari 7 didapat 35, maka peluangnya adalah 35 per semestanya, 7 per 24. Untuk yang B, kelereng tersebut berwarna biru, ambil 3 dari 3, berarti untuk 0 faktorial itu 1 ya, 3 faktorial coret 1 per 1, 1, 1 per 102. Berikut adalah tugas, silahkan kalian kerjakan dan kirim di Google Classroom yang sudah tersedia. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.